warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Fairy Channel, rahimakumullah. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas satu tema. Kenapa penduduk surga tidak diizinkan untuk tidur? Nabi SAW pernah bersabda, "A'dadtu li ibadi solihina, ma la ainun ra'at, wa la uzunun sami'at, wa la khatara ala qalbi bashar." Aku telah siapkan bagi hamba-hambaku yang soleh, kenikmatan yang tidak pernah dilihat mata, didengar telinga, bahkan terlintas pun tidak bisa karena saking nikmatnya. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisyaratkan dalam firman-Nya, "Fala ta'lamu nafsu ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jaza'an bima kanu ya'malun." Maka jiwa tidak akan pernah mengetahui apa yang disembunyikan Allah untuk mereka sebagai penyejuk mata dan kenikmatan besar sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan di dunia. Surga adalah darun a'adallahu lil muttaqin, sebuah tempat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala peruntukkan untuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bertakwa. Ketika manusia berhasil melewati titian Shiratal Mustaqim, maka mereka berada di sebuah tempat yang disebut dengan Khontor. Khontor ini sebenarnya sudah mendekati pintu-pintu surga. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki bahwa setiap orang yang masuk ke dalam surga, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin hilangkan pada diri-diri mereka sebuah perasaan hasad, dendam, marah, dan begitu seterusnya. Sehingga di tempat inilah terjadi qisas orang-orang yang pernah melakukan kezoliman dan orang-orang yang pernah dizolimi. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kepada orang-orang yang masuk surga itu betul-betul wa nazana ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururi muttaqabilin. Dan kami akan lenyapkan segala rasa dendam dalam hati-hati mereka, penduduk surga, sedangkan mereka betul-betul bersaudara untuk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan surga. Maka ketika manusia masuk ke dalam surga, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Furqan ayat ke-24, "Ashabul jannati yawma izin khairun mustaqarran wa ahsanu makilan." Penghuni-penghuni surga pada hari itu paling baik tempat tinggalnya dan paling indah tempat istirahatnya. Ketika para ulama memberikan catatan kepada kalimat wa ahsanu makila, kalimat makilah itu diambil dari kailula. Kalau di dunia ini ada namanya sunnah kailula, tidur siang. Karena penatnya kita dari pagi bekerja, kemudian mendekati waktu zuhur, sebagian para ulama mengatakan setelah zuhur, maka kita berbaring sesaat untuk mengistirahatkan badan, itu disebut kailula. Dan itu sangat bagus untuk kesehatan. Apakah di surga juga seseorang akan mengalami kailula, tidur siang? Maka makna wa ahsanu makila maksudnya adalah waktu istirahat bagi seorang hamba di dalam surga. Artinya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghisap seluruh makhluk di hari kiamat dan menyelesaikan semuanya sekedar waktu setengah hari, lalu penduduk surga melakukan kailula, istirahat di surga. Maksudnya, istirahat di sini bukan tidur, dan di sini menunjukkan keistimewaan umat Islam dihisap dalam waktu singkat. Hanya setengah hari dalam hitungan waktu kehidupan akhirat. Tentu setengah hari di dunia dengan setengah hari di akhirat tentu berbeda. Karena satu hari di akhirat itu, inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari kehidupan di akhirat itu sama dengan 1000 tahun kehidupan di dunia. Artinya, setengah hari berarti 500 tahun. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Ada sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Tabrani dalam kitabnya Al-Awsat dan juga Al-Bazar serta Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih dari sahabat Jabir ibn Abdillah radhiyallahu anhu. Ketika Nabi SAW ditanya, "Ya Rasulullah, ayyana ahlul jannah?" Apakah penduduk surga itu bisa tidur? Mungkinkah penduduk surga itu tidur, wahai Rasul? Maka kata Nabi SAW mengatakan, "An-naumu akhuhul maut." Tidur itu saudaranya kematian. Wa ahlul jannah la ya'namun. Dan penduduk surga itu tidak tidur, karena tidur itu bagian daripada kematian. Sementara di surga itu tidak ada kematian. Di surga itu yang ada hanya kekekalan, sehingga penduduk surga tidak pernah tidur. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah.
dan diperkuat dengan sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Ketika penduduk surga telah masuk ke dalam surga, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengutus seseorang kepada penduduk surga, kemudian berteriak kepada mereka, wa inna lakum an tahyaw fala tamutu abada. Kalian akan terus menerus hidup dan kalian tidak akan pernah mati. Inna lakum an tasihu fala tasqamu abada. Kalian akan terus sehat dan kalian tidak akan pernah sakit selamanya. Kemudian wa inna lakum an tashibbu fala tahramu abada. Kalian akan selalu muda dan tidak akan pernah tua selamanya. Wa inna lakum an tan'amu fala tab'asu abada. Dan kalian akan terus di atas kenikmatan dan kalian tidak akan pernah jemu. Fadzalika qaulu azza wa jal, itulah masuk dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa tilkal jannah allati uristumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga yang Allah wariskan kepada kalian karena kalian telah banyak melakukan amal soleh ketika di dunia. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dari riwayat ini menunjukkan bahwa penduduk surga itu tidak akan pernah tidur. Karena tidur itu sifat manusia. Apabila mengalami kelelahan, apabila mengalami keletihan, apabila mengalami banyak permasalahan, maka terkadang banyak manusia ingin tidur untuk menghentikan itu semua. Tapi penduduk surga mereka tidak tidur. Mereka tidak ada kematian, tidak ada sakit, tidak ada tua, tidak resah, tidak ada gelisah, tidak ada kesedihan, bahkan tidak ada yang buang air kecil, tidak ada yang buang air besar, tidak ada yang bau busuk, bahkan wanitanya tidak ada yang haid, tidak ada yang nifas, dan begitu seterusnya. Perhatikan sebuah hadis Nabi SAW. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, Inna awwala zumratin yadkhulunal jannah ala suratil qamari lailatil badri. Kata Nabi SAW, sesungguhnya golongan pertama yang masuk ke dalam surga, maka wujud mereka seperti bulan purnama di saat terang-terangnya. Walladzina yalunahum ala asyaddi kaukabin duri fis sama'i du'atan. Kemudian kelompok yang kedua, wujud mereka seperti bintang-bintang yang terang yang sedang menerangi langit. Kemudian kata Nabi SAW, la yabuluna wa la yataghawwatun wa la yamtakhitun wa la yadfulun amsyatuhumuz zahab wa rashuhumul misr wa majamiruhumul uluwah wa azwajuhum al-hurul ain akhlaquhum ala khuluqi rajulin wahid ala suratin abihim Adam situna zira'an fis sama. Kata Nabi SAW, mereka tidak kencing, mereka tidak buang air besar, mereka tidak keluar ingus, mereka tidak meludah. Sisir mereka seperti emas, keringat mereka seperti wangi minyak kasturi, tempat bara api mereka kayu-kayu wewangian, istri-istri mereka bak bidadari. Postur mereka sama seperti wujud bapak mereka Adam alaihi salatu wassalam 60 hasta ke langit. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dari sini maka kita tahu bahwa penduduk surga tidak akan tidur. Mereka akan disibukkan dengan kesibukan yang luar biasa dari nikmat Allah. Tapi mereka tidak pernah mengalami keletihan. Dan ini nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sekali lagi tidur itu dikarenakan kelelahan. Dan tidur itu juga bagian daripada kematian. Dan penduduk surga tidak ada kematian.